Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga santri-santri semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Bagi teman-teman kalian yang saat ini secara prime time belum bisa mengikuti proses pembelajaran daring, mungkin ada kendala atau kurang enak badan, semoga kita doakan bersama-sama semoga cepat sehat, cepat sembuh, dan bagi yang ada kendala bisa diakses pada waktu yang lain. Baik, kita mulai proses pembelajaran daring kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah membahas pengaruh kebijakan kerja paksa kelas 2 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya santri dapat mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, kontennya pada materi yang kemarin dikhususkan pada monopoli. Nah, sekarang dikhususkan pada kebijakan kerja paksa. Cerita lagi. Nah, ini cerita lagi nih. Nah, itu pada slide terlihat ada gambar suasana kerja paksa pada masa kolonial, pada masa penjajahan Belanda. Kemudian di situ ada peta, ada jalur Anyer Panarukan. Nah, itu dari barat ke timur ya, kurang lebih barat ke timur. Nah, santri bisa memperhatikan slide, ada gambar peta jalur Anyer Panarukan. Nah, berapa itu panjang jalur Anyer Panarukan? Pada data, jalan tersebut itu memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo sampai ke Panarukan, Jawa Timur. Nah, saat ini tuh jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Lah, Anyer Panarukan itu dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels. Nah, itu kita masuk ke alur cerita ini. Pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels. Nah, pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels itu bagian dari Republik Batav atau Prancis. Nah, kenapa jalan tersebut itu dibangun? Nah, itu apa pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Nah, itu kita bahas sekarang. Nah, Gubernur Jenderal Dendels itu memerintah tahun 1808 sampai 1811. Nah, Jenderal Dendels ini melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, kemudian ada perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi artinya ini ya untuk kolonial ya. Nah, satu kebijakan yang terkenal itu dan ada buktinya, nah bisa disaksikan sampai sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Nah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan itu sangat penting bagi pemerintahan kolonial karena tujuan utamanya itu untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Nah, dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Nah, hingga sekarang tuh manfaat jalan tersebut masih bisa dirasakan. Nah, tapi di balik besarnya proyek tersebut pada zaman dahulu itu dipertanyakan tuh bagaimana proses pembangunan jalan yang itu melewati gunung terjal tuh dan medannya sulit pada masa lalu itu. Siapakah yang menjalankan pembangunan? Nah, tadi ya sudah kita bahas bahwa jalan tersebut itu
dari kebijakan pemerintahan Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Nah, mereka memandang penting pembangunan jalan tersebut untuk kepentingan pertahanan dan militer. Nah, jalan tersebut ya merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Nah, dengan dibangun jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial itu jadi cepat dan efisien. Nah, pembangunan jalan anyar Panarukan itu sebagian besar ya dilakukan oleh tenaga manusia. Ada puluhan ribu tuh penduduk dikerahkan untuk membangun jalan itu. Nah, rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan. Nah, mereka nggak digaji, tidak menerima makanan yang layak, kasihan tuh, ya kan? Akibatnya, ribuan penduduk itu meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Nah, pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda ini, itu disebut sebagai kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Nah, banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak, kemudian diperkerjakan di berbagai perusahaan tambang, terus di perkebunan juga ada. Nah, kekejaman Belanda ini masih dapat dibuktikan dalam berbagai kisah. Itu banyak itu kisah-kisah pada buku sejarah dan kisah-kisah novel. Gitu. Nah, ada cerita tentang VOC, Hindia Belanda, Republik Batav, dan Inggris. Nah, ini wawasan saja. Nah, pada materi yang kemarin sudah mempelajari tentang yang minggu-minggu yang lalu ya, sebelum PTS ya, bahas sudah penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda itu ternyata terjadi beberapa masa pemerintahan di Indonesia. Ada masa VOC 1605 sampai 1799, masa Hindia Belanda 1800 sampai 1808, ada Republik Batav 1808-1811, dan masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816. Dan masa pemerintahan Hindia Belanda 1816 sampai 1942. Nah, mengapa ada Republik Batav dan pemerintahan Inggris? Nah, ini awal tahun 1795 pasukan Prancis itu menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Nah, Belanda dikuasai Prancis. Nah, terbentuklah namanya Republik Batav 1795 sampai 1806 yang merupakan bagian dari Prancis. Nah, kebijakan Republik Batav itu ya untuk mengatur pemerintahan di Hindia. Nah, yang masih terpengaruh Perancis. Nah, pemerintahan yang mewakili Republik Batav di Indonesia adalah Herman Willem Daendels 1808-1811 dan Jan Willem Jensen 1811. Nah, kemudian Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Batav atau Prancis. Akhirnya, Jensen secara resmi menyerah ke pihak Inggris. Nah, ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811. Nah, setelah dikuasai, penguasa Inggris di India, Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia, Jawa misalnya. Nah, Inggris menguasai Indonesia mulai 1811 sampai 1816. Nah, Raffles sebagai gubernur jenderal. Tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Nah, untuk memulihkan kembali keadaan Eropa diadakan Kongres Wina 1814. Nah, adapun antara Inggris dan Belanda diadakan Convention of London 1814. Salah satunya adalah Belanda mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dari Inggris. Nah, jadi kronologi itu ada penjajahan di Indonesia setelah VOC. Jadi
Ada VOC, Hindia Belanda, Republik Batav, dan Inggris. Nah, begitu ya. Wawasan saja, cerita saja. Baik, masih mengingatkan ada susulan dan remedi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 7 sampai jam 8. Begitu kira-kira materi yang singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa membaca buku paket, membaca literatur lain, membaca materi yang saya upload. Apapun itu, membaca materi untuk memperkaya khasanah keilmuan. Tetap menjaga dan mentaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas-aktivitas atau mobilitas yang kurang penting. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.